Halo, jumpa kembali di video saya. Kali ini kita akan melakukan dua hal. Yang pertama tentang radiator, dan yang kedua tentang memperbaiki adanya rembesan di mesin sebelah kiri, tepatnya di antara selang radiator dengan termostat. Nah, ini terdapat rembesan kecil atau sedikit memang, tapi cukup mengganggu untuk saya, sehingga kita akan memberikan lem packing atau lem gasket yang biasa digunakan ketika kita turun mesin. Sebelum mulai, seperti biasa, silakan subscribe channel ini dan juga follow Instagramnya di fauzikn_channel. Hal ini saya lakukan atas saran dari Om Adi Nugroho dan juga HLS Mile yang komen pada channel YouTube saya di video yang ini. Ya, sebelum kita mulai, terdapat beberapa alat dan juga part yang harus kita siapkan sebelumnya. Di antaranya sudah pasti adalah air radiator, karena nantinya kita akan buang air radiator yang lama dan digantikan dengan yang baru. Selanjutnya adalah wadah tampung. Di sini saya menggunakan baskom ukuran sedang. Kunci ukuran 8, dimana saat ini saya menggunakan kunci T. Kemudian obeng kembang untuk membuka baut kecil di tutup radiator. Kunci ukuran 10 mm untuk membuka tabung reservoir air radiator. Kemudian kunci L kecil. Juga tang untuk membantu melepaskan selang pada tabung reservoir. Kunci 8 mm kembali kita perlukan untuk membuka tutup dari termostat yang mengalami kebocoran tadi. Kemudian lem gasketnya, di sini saya menggunakan merek Aspira. Boleh juga menggunakan Tribon atau merek lainnya yang memiliki fungsi sama dan memiliki fungsi tahan panas. Langsung saja kita mulai tahap yang pertama, yaitu membuka baut pembuangan air radiator dengan kunci 8 mm yang tadi sudah kita siapkan. Setelah baut ini terbuka, airnya tidak akan langsung keluar ya, karena belum ada udara yang bisa menekan air untuk keluar dari mesin. Tahap kedua, kita harus membuka tutup radiator dengan terlebih dahulu membuka baut kecil sebagai pengunci atau penahan yang mencegah tutup radiator terbuka ketika motor sedang kita gunakan. Setelah tutup radiator kita buka, maka air radiator akan langsung mengalir dari lubang pembuangan. Setelah terbuka tutup radiator, tetap taruh saja tutupnya di situ untuk mencegah debris atau benda asing masuk ke dalam radiator. Setelah air radiator terkuras sampai habis, kemudian tahap ketiga adalah membuka tutup termostat, di mana yang tadi kita lihat di awal terjadi kebocoran atau rembes. Terlihat memang karetnya atau sealnya sudah mengeras ya. Di sini juga terlihat bekas dari rembesannya, di mana mungkin karetnya tersebut sudah tidak lagi rapat atau mampu menahan tekanan air dari radiator.
termostatnya sendiri sih masih bagus-bagus aja nih kelihatannya. Seperti biasa, sebelum melakukan pengeleman, kita keringkan terlebih dahulu permukaan yang akan kita lem nantinya, dan bersihkan juga dari kotoran ya. Setelah kering dan bersih, tinggal berikan lem di atas permukaan tiap-tiap bagiannya secara merata dan tidak perlu berlebihan ya, karena tak ditakutkan sisanya justru malah masuk nanti ke dalam mesin. Setelah dilakukan pengeleman atau sealant, kita lakukan pemasangan kembali termostat tersebut dan biarkan beberapa saat sebelum kita memulai pengisian air radiator. Tahap ketujuh, kita buka tabung reservoir atau tabung cadangan air radiator. Di sini kita akan melakukan pembersihan tabung, sekaligus kita akan isi ulang air radiator yang berada di tabung tersebut dengan air radiator yang baru. Pengisian air cadangan radiator atau pengisian pada tabung reservoir perlu diperhatikan adalah agar air tidak melebihi batas maksimum dan juga tidak kurang dari batas rendahnya atau low-nya. Dikarenakan cara kerja radiator, ketika dia overheat, maka air yang berlebihan atau mendidih di radiator akan dibuang ke tabung reservoir. Kemudian pada saat temperatur sudah mencapai suhu aman, radiator akan kembali menarik air dari tabung tersebut. Jika tabung reservoir terlalu penuh, maka air panas yang meluncur dari radiator ke tabung reservoir akan luber dan berbahaya jika terkena kaki atau anggota badan kita yang lain. Sebelum melakukan pengisian air radiator, baiknya sekalian kita cek fungsi tutup radiator. Cek apakah per untuk vakum dan pressure masih bekerja dengan baik. Pada saat melakukan pengisian air radiator, silahkan dibantu dengan memencet atau memijit-mijit selang radiator untuk mempercepat proses masuknya air radiator ke seluruh rongga yang tersedia. Nyalakan juga sepeda motor agar water pump bersirkulasi dan air radiator terisi dengan sempurna. Inilah jalur buang ketika air mencapai titik didih yang maksimum menuju ke tabung reservoir. Oleh karena itu, pastikan jalurnya tidak tersumbat dan tutup radiator dalam kondisi yang baik. Setelah menutup radiator, pastikan baut kecil pada tutup radiator telah kembali terpasang. Dan pastikan juga tidak ada rembesan di tutup pembuangan atau baut pembuangan radiator. Terakhir, periksa kembali di bagian termostat yang tadi kita beri lem atau sealant. Apakah benar-benar kering dan tidak ada lagi rembesan? Kemudian periksa juga level air di tabung reservoir. Demikian video saya kali ini tentang bagaimana mengatasi rembesan di dekat termostat serta mengganti air radiator pada Yamaha MT25. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.